Oke, di sini saya menemukan satu jenis tanaman yang bisa dimakan. Ini jenis jambu air. Bisa dilihat bentuk daun dari jambu air ini sedikit lebih kecil daripada jambu air yang biasa kita temukan di pekarangan rumah kita. Dan bunga dari jambu air ini sendiri juga warnanya sedikit kemerahan dan berukuran relatif lebih besar daripada jambu air yang biasa kita temui. Bila kita bertemu dengan jambu air seperti ini di dalam hutan dan kita tidak menemukan buahnya, pucuk daun muda dari jambu air tersebut juga bisa dimakan. Bisa kita lihat di sini bahwa kita sulit menemukan pucuk daun muda dari jambu air ini karena kemungkinan besar pucuknya tersebut sudah dimakan oleh hewan-hewan pemakan tumbuhan di hutan seperti kera, bajing, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu jenis jamur. Saya temukan bentuknya sudah seperti ini. Kemungkinan jamur ini sudah dimakan oleh salah satu hewan di hutan. Kita bisa lihat dari bekas gigitannya di sebelah sini. Tapi memang dalam keadaan survival, kita harus berhati-hati. Asalkan jumlah air yang kita bawa masih mencukupi, kita sebaiknya menghindari sumber makanan yang meragukan seperti jamur-jamuran. Nah, ini kantong semar. Biasanya kantong semar itu tumbuh di hutan-hutan yang memang masih bagus hutannya. Fungsinya dalam survival, tiap kantong semar itu biasanya menampung air. Airnya ini bisa langsung kita minum, tapi harus disaring terlebih dahulu. Karena yang tertampung ini biasanya air hujan. Nah, di dalam kantong semar ini, di airnya itu biasanya tercampur dengan serpihan-serpihan kayu, debu, dan biasanya terdapat serangga juga di dalamnya, karena itu yang jadi makanan cadangan bagi kantong semar ini. Nah, ini ada buah unik. Ini sepertinya masih jenis-jenisan manggis ini. Bisa dilihat dari daunnya yang tebal seperti daun manggis. Di bagian kelopak dari buahnya juga ini seperti buah manggis. Coba kita petik, kita lihat isinya. Kulitnya tebal seperti kulit manggis. Buah yang hampir matang, warnanya udah berubah jadi kuning. Nah, itu untuk buah yang sudah matang, dia warnanya jadi merah. Nah, untuk buah-buah yang kita belum kenal kayak gini, cara pengujiannya supaya kita tahu bahwa buah ini bisa dimakan atau enggak itu ada tahapannya. Yang pertama kita ambil dulu buahnya, kita tes di kulit, kita tunggu beberapa menit. Kalau misalnya kita nggak ngerasakan apa-apa, kita nggak ngerasakan gatal, perih, tahapan selanjutnya kita bisa coba sedikit rasanya di ujung lidah kita. Kalau kita rasakan normal, kita nggak ngerasakan perih juga di lidah kita, baru kita coba bisa makan ini buahnya.
Bener rasanya persis rasa manggis. Hal lain yang penting dalam survival selain air dan makanan adalah tempat berlindung. Tempat berlindung melindungi kita dari suhu yang ekstrim seperti panas yang sangat terik atau cuaca yang dingin saat hujan. Nah, tempat berlindung ini bisa kita buat dengan memanfaatkan dedaunan dan ranting pepohonan di sekitar kita berada. Atau cara lain, kita bisa memanfaatkan medan yang kita temui di hutan. Seperti contohnya di belakang saya, terdapat goa kecil, itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung. Tapi syaratnya adalah kita harus mengamati goa tersebut. Apakah goa tersebut kokoh dan apakah goa tersebut tidak ditempati oleh hewan-hewan lain. Misalnya yang bisa membahayakan kita seperti ular berbisa atau serangga-serangga berbisa seperti kalajengking, laba-laba, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus mengecek kondisi goa tersebut. Selain kita mengecek struktur goa tersebut, kita bisa mengecek juga keadaan di sekitar goa tersebut. Apabila kita menemukan kotoran hewan, biasanya kotoran reptil, ular, dan unggas ditandai dengan kotoran yang memiliki dua warna, warna hitam dan warna putih. Nah, bila kita menemukan tanda warna putih di depan pintu goa tersebut, bisa jadi goa tersebut ditempati oleh unggas seperti burung, atau kemungkinan lain adalah reptil seperti biawak dan ular. Nah, ini yang harus kita waspadai. Mari kita cek kondisi goa yang ada di belakang saya saat ini. Nah, sekarang kita sudah berada di depan mulut goa yang tadi saya perlihatkan. Dari pengamatan saya sejauh ini, di dalam goa ini terdapat kotoran-kotoran yang menyerupai kotoran reptil atau kotoran unggas. Bisa kita lihat di sana. Terdapat kotoran berwarna putih, jauh di dalam pun juga terdapat kotoran berwarna putih. Dari baunya, goa ini sangat lembab. Di dalam sana juga terdapat goa-goa kecil lagi yang kemungkinan cukup jauh masuk ke dalam. Bila kita tidak terlalu dalam keadaan terdesak, saya sarankan agar kita tidak mengganggu dengan masuk terlalu jauh dalam goa-goa yang berjenis seperti ini. Kita harus respect terhadap kehidupan yang ada di tempat kita menjelajah. Setelah menjelajahi gua tersebut, saya rasa di sini juga merupakan tempat yang sangat tepat untuk membuka bekal yang saya bawa untuk beristirahat makan siang.